Di tengah sunyinya malam yang disinari purnama, di tepi hutan bambu yang berkabut, tampak siluet sesosok makhluk yang anggun namun misterius. Sisik-sisik di tubuhnya berkilau halus terkena cahaya rembulan, seolah diselimuti nyala api suci yang berpendar lembut. Ia melangkah perlahan tanpa suara, setiap injakan begitu ringan, seakan-akan tak ingin merusak tanah yang dipijaknya. Sepasang mata penuh wibawa mengamati alam sekitar dengan tenang. Seketika aura kedamaian menyelimuti area itu, seakan alam pun menyambut kehadirannya dengan takzim. Dalam keheningan tersebut, hati kita bertanya-tanya, makhluk apakah gerangan yang memancarkan kemuliaan sekaligus menyimpan sejuta misteri ini? Legenda dari berbagai penjuru Asia Timur menyebut makhluk tersebut sebagai Qilin. Konon, kemunculannya sangat langka dan selalu membawa pertanda besar bagi manusia. Para leluhur menceritakan bahwa di masa-masa tertentu, terutama saat dunia diliputi kedamaian atau ketika akan lahir seorang tokoh agung, Qilin memperlihatkan diri sebagai utusan dari surga. Sebaliknya di era yang kacau, makhluk ini memilih bersembunyi, bayangannya pun tak sudi menampakkan diri. Kisah-kisah lama mengibaratkan Qilin bak penjaga ambang antara dunia fana dan alam suci. Sekali muncul, ia menghadirkan harapan sekaligus tanda tanya bagi siapapun yang menyaksikannya. Punggungnya yang tegap dan bersisik, tanduknya menjulang anggun, langkahnya menghadirkan kemegahan tanpa kesan mengancam. Ada aura misterius yang membangkitkan emosi haru sekaligus kagum bagi yang membayangkannya. Mungkinkah ia penjaga rahasia alam? Atau mungkin ia pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Dengan perasaan terpesona, kita pun terdorong untuk mengenal lebih jauh. Apa sebenarnya Qilin itu dan mengapa ia begitu dipuja dalam legenda? Qilin adalah makhluk mitologis yang muncul dalam legenda Tiongkok dan berbagai negara Asia Timur. Ia kerap dijuluki unicorn dari timur karena memiliki satu tanduk di keningnya, meskipun kadang digambarkan bertanduk dua dalam beberapa variasi cerita. Secara fisik, Qilin digambarkan sebagai chimera, perpaduan beberapa hewan dalam satu tubuh. Tubuhnya menyerupai rusa atau kuda, tetapi diselimuti sisikan seperti naga atau ikan, dengan ekor panjang menyerupai ekor lembu. Kepalanya mirip kepala singa bertanduk rusa, lengkap dengan surai atau mane yang mengalun ke atas dan janggut di dagunya. Seringkali sekujur badannya dibalut oleh api atau aura bercahaya yang menari-nari, menandakan sifatnya yang sakral dan agung. Sosok Qilin secara visual memang unik dan fantastis, memancarkan kesan makhluk dari dunia lain. Meskipun berpenampilan garang dan penuh wibawa, dalam cerita rakyat Qilin justru dikenal berhati amat lembut dan berbudi. Ia digambarkan tidak pernah memakan daging makhluk hidup, sepenuhnya vegetarian, dan tidak mau menyakiti makhluk lain, bahkan yang sekecil serangga sekalipun. Konon saat berjalan pun Qilin melangkah dengan sangat hati-hati agar tak menginjak sehelai rumput atau makhluk kecil di tanah. Bayangkan seekor makhluk besar bersisik api namun sedemikian rupa menahan diri demi menjaga kehidupan di sekitarnya. Sifat inilah yang membuatnya dijuluki makhluk suci penuh kebaikan. Qilin dipercaya memiliki kemampuan supernatural untuk merasakan hati nurani. Ia bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana yang berhati jahat. Bila yang dihadapinya orang berhati mulia, Qilin akan membawa berkah dan keberuntungan. Namun terhadap yang zalim, beberapa kisah menyebut Qilin bisa berubah murka dan menyemburkan api suci sebagai hukuman. Meski hal ini jarang terjadi. Intinya, Qilin melambangkan kebajikan dan keadilan. Kemunculannya pun selalu dianggap sebagai pertanda baik yang menghadirkan rui, istilah dalam bahasa Tionghoa yang berarti ketentraman atau kemakmuran. Asal-usul nama Qilin itu sendiri menarik untuk disimak. Kata ini merupakan gabungan dari dua aksara Tionghoa, Qi yang merujuk pada Qilin jantan dan Lin untuk Qilin betina. Penggabungan nama jantan betina serupa ini juga ditemukan pada makhluk mitos lain seperti burung hong, Feng Huang atau Phoenix, yang nama jantannya Feng dan betinanya Huang. Hal ini mencerminkan konsep keseimbangan yin dan yang, harmoni antara unsur maskulin dan feminin dalam alam semesta. Jadi, melalui namanya, Qilin dilambangkan sebagai entitas lengkap yang mencakup dualitas tersebut. Dalam seni tradisional, kadang Qilin digambarkan berpasangan, jantan dan betina, atau bahkan bersama anaknya menekankan aspek keseimbangan dan kelestarian keturunannya.
Meskipun begitu, kisah kemunculan Qilin di dunia fana tetaplah langka. Ia bukan makhluk yang muncul sembarangan, melainkan hanya pada waktu-waktu istimewa sesuai kehendak langit. Untuk menelusuri jejak Qilin, kita harus mundur jauh ke masa lampau, menembus kabut sejarah ribuan tahun silam. Catatan tertua mengenai makhluk ini tercium aromanya dalam literatur klasik Tiongkok. Salah satu referensi paling awal muncul dalam kitab Lagu Sijing, kumpulan puisi kuno yang disusun sekitar abad ke-11 hingga 7 sebelum Masehi. Di sana terdapat syair berjudul Lin Ji Zi, jejak kaki sang Lin, yang diduga menyinggung tentang hewan bernama Lin, sosok proto-Qilin dalam imajinasi Tiongkok kuno. Kemunculan istilah Lin di teks awal itu menandakan betapa tuanya konsep makhluk ini dalam budaya Tionghoa. Lalu meloncat ke abad-abad berikutnya, legenda Qilin semakin menguat dan masuk ke dalam catatan sejarah setengah mitos, setengah fakta. Salah satu kisah terkenal berasal dari kronik catatan musim semi dan gugur Chunqiu dan penjelasannya dalam Zuo Juan. Dikisahkan bahwa pada tahun 481 sebelum Masehi di negara Lu, negara asal Konfusius, pada masa dinasti Zhou akhir, seekor hewan aneh tertangkap oleh pemburu. Hewan itu disebut sebagai Lin, mungkin semacam kijang aneh, dengan ciri-ciri tak lazim. Ketika Kongzi, Konfusius melihat hewan tersebut, ia segera mengenalinya sebagai Qilin, makhluk suci yang semestinya tidak muncul di masa yang penuh kekacauan. Konfusius disebut menangis sedih melihat Qilin terluka tertangkap manusia karena baginya kemunculan Qilin pada waktu itu adalah pertanda bahwa ia, Konfusius, akan segera wafat dan zaman kegelapan akan datang. Benar saja, tak lama setelah peristiwa itu, Konfusius tutup usia. Kisah ini begitu melegenda hingga istilah Qilin terluka menjadi semacam metafora bagi berakhirnya masa kebajikan. Dari catatan inilah kita mendapati bahwa Qilin telah lama dianggap makhluk langka pembawa pesan penting, entah kabar baik atau peringatan, dalam sejarah Tiongkok. Legenda lain yang tak kalah menarik mengaitkan Qilin dengan kelahiran para tokoh besar. Konfusius kembali menjadi tokoh sentral dalam kisah ini. Menurut folklore Tiongkok, menjelang kelahiran sang filsuf pada abad ke-6 sebelum Masehi, ibunya didatangi oleh seekor Qilin di taman rumah mereka. Qilin itu memuntahkan sebuah benda berkilau, ada yang mengatakan sepotong batu giok, ada pula versi lain menyebut gulungan sutra, yang bertuliskan ramalan bahwa bayi yang akan lahir adalah seorang raja tanpa takhta, seorang bijak yang kelak berpengaruh besar. Sang ibu tertegun, menyadari bahwa ini pertanda langka. Qilin tersebut lantas menghilang setelah menyampaikan pertanda surgawi itu. Keesokan harinya, lahirlah Konfusius. Masyarakat pun percaya bahwa kemunculan Qilin itu menandakan restu langit atas kelahiran seorang guru besar. Legenda ini memperkuat reputasi Qilin sebagai pembawa pesan ilahi, tidak hanya untuk kemakmuran sebuah negeri, tetapi juga untuk hadirnya jiwa-jiwa agung di dunia. Menariknya, selain muncul dalam lembaran kitab dan legenda, Qilin menampakkan diri secara nyata dalam sejarah melalui sebuah kesalahpahaman yang terkenal. Kisah ini terjadi pada abad ke-15 di masa dinasti Ming. Pada tahun 1414, Laksamana Zheng He kembali dari pelayaran jauhnya ke Afrika Timur dan membawa hadiah eksotis bagi Kaisar Yongle, sepasang jerapah hidup. Masyarakat Tiongkok saat itu belum pernah melihat jerapah, hewan berleher sangat panjang dengan tubuh bertutul unik. Ketika diserahkan ke hadapan kaisar, sontak para pejabat istana menganggap hewan aneh ini sebagai Qilin yang menjelma. Bagi mereka, ciri-ciri jerapah berkaki panjang, bersisik, corak kulitnya dianggap mirip sisik, bertanduk di kepala. Tanduk kecil jerapah menyerupai tanduk Qilin dan berperilaku jinak, cocok dengan deskripsi Qilin yang mereka kenal. Kaisar Yongle yang gembira pun memaklumkan bahwa kemunculan Qilin ini adalah pertanda baik bagi kerajaannya. Ia bahkan memerintahkan dibuatnya lukisan-lukisan istimewa untuk mengabadikan mukjizat tersebut. Salah satu lukisan terkenal karya pelukis istana diberi judul Ode Qilin Membawa Ketenangan.
merayakan kedatangan makhluk suci pembawa kemakmuran itu. Tentu saja belakangan orang sadar bahwa Qilin itu sebenarnya jerapah kiriman dari Afrika. Namun efek dari peristiwa ini ternyata bertahan lama dalam budaya. Sebagai contoh, hingga hari ini bahasa Jepang menggunakan kata kirin untuk menyebut hewan jerapah dan bahasa Korea menggunakan kata girin untuk jerapah. Kedua kata itu berasal dari nama makhluk legenda Qilin. Bayangkan, satu momen sejarah pada 600 tahun silam mampu meninggalkan jejak linguistik yang terus hidup, seolah sang Qilin benar-benar pernah singgah di dunia dan dikenang dalam kata sehari-hari. Perjalanan kita berlanjut menyeberangi lautan ke negeri Sakura, Jepang. Di sana Qilin juga dikenal luas, tetapi dengan sebutan lokalnya, Kirin. Kisah tentang Kirin masuk ke Jepang bersamaan dengan mengalirnya pengaruh budaya Tiongkok kuno, mungkin melalui teks klasik atau ajaran Buddhisme yang dibawa dari daratan Asia. Orang Jepang mengadopsi figur mitologis ini dan memberinya tempat terhormat dalam folklore mereka. Kirin dipandang sebagai makhluk suci yang amat dihormati, bahkan dikatakan sebagai makhluk mitologis paling mulia dan kuat di panteon Jepang, melampaui sang naga, Tatsu, maupun burung Phoenix, Hu, dalam hal kesakralan. Gelar ini menunjukkan betapa istimewanya posisi Kirin. Ia dianggap semacam raja dari segala binatang fantastis dalam kepercayaan Jepang. Kirin, seperti halnya Qilin di Tiongkok, dipercaya hanya muncul di masa-masa penuh kedamaian dan ketika negara dipimpin oleh penguasa yang bijak serta adil. Kemunculannya dilihat sebagai pertanda datangnya zaman keemasan. Dengan kata lain, Kirin menjadi simbol legitimasi alam atas pemerintahan yang berbudi luhur, suatu konsep yang nyaring gaungnya dalam tradisi timur. Walau esensi spiritual Kirin sejalan dengan Qilin Tiongkok, penggambaran visual Kirin di Jepang memiliki nuansa tersendiri. Dalam karya seni tradisional Jepang, Kirin sering divisualisasikan lebih ramping dan elegan. Tubuhnya digambarkan lebih menyerupai rusa bertubuh panjang, namun kulitnya bersisik laksana naga. Ia masih mempertahankan elemen campuran. Berkepala seperti naga atau singa bertanduk, dengan surai mengalir indah di lehernya. Uniknya ekor Kirin biasanya dilukiskan seperti ekor sapi atau lembu, bukan ekor singa. Tanduknya kadang digambarkan hanya satu dan melengkung ke belakang, menyerupai bentuk tanduk unik sehingga sekilas tampak mirip unicorn namun dengan gaya tersendiri. Warna tubuh Kirin bisa bervariasi. Beberapa ilustrasi menunjukkan Kirin berbulu emas, yang lain berwarna-warni atau bercahaya perhiasan, menambah aura magisnya. Kendati detail rupa Kirin bisa berlainan, tergantung seniman yang menggambarnya, rasa kagum dan hormat yang dipancarkan sosok ini selalu konsisten. Kirin tetap dilukiskan sebagai makhluk agung pembawa kedamaian, sama seperti sepupunya di daratan Tiongkok. Jejak Kirin juga hadir dalam budaya populer dan bahasa di Jepang. Menariknya, sebagaimana telah disinggung, kata Kirin dalam bahasa Jepang masa kini berarti jerapah. Hal ini bermula dari pertemuan orang Jepang dengan jerapah pada zaman dahulu. Kemungkinan lewat cerita atau hadiah dari daratan Asia, di mana mereka melihat kesamaan antara hewan eksotis tersebut dengan sang makhluk legenda. Kaki jerapah yang jenjang, pola kulitnya yang unik seperti mosaik sisik, sifatnya yang pemalu dan lembut. Semua itu mengingatkan pada sosok Kirin yang diceritakan dalam mitos. Alhasil nama Kirin melekat pada jerapah dalam bahasa Jepang sebagai kenangan akan mitos tersebut. Di luar aspek bahasa, Kirin juga hadir dalam berbagai bentuk di Jepang. Dari ukiran tradisional, di kuil Shinto dan Buddhis, lukisan gulir kuno, hingga literatur klasik. Memang, Kirin tidak seumum naga dalam hal keterkenalan di kalangan masyarakat awam modern, namun posisinya sebagai simbol kebajikan masih bertahan. Bagi yang menggemari cerita fiksi klasik Jepang, Kirin kadang muncul dalam kisah sebagai hewan surgawi penunggu seorang pahlawan, atau tanda bahwa tokoh yang memimpin cerita adalah orang berbudi pilihan. Dengan demikian, Kirin tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari mozaik mitologi Jepang, menghubungkan negeri itu dengan warisan legenda Asia Timur yang lebih luas. Melangkah lebih jauh ke selatan, kita mendapati bahwa bayang-bayang Qilin juga menghiasi khazanah budaya Vietnam dan kawasan Asia Tenggara. Di Vietnam, makhluk ini dikenal dengan nama Qilan, yang jelas asal-usul katanya sama dengan Qilin dalam bahasa Tionghoa. Masuknya konsep Qilan ke Vietnam tak lepas dari pengaruh Tiongkok kuno sejak ribuan tahun lalu.
terutama pada masa dinasti Han ketika budaya Tionghoa banyak terserap di Vietnam. Seiring waktu, Qilan menjadi bagian integral dari mitologi lokal. Ia bahkan menempati posisi terhormat sebagai salah satu dari 4 makhluk suci, Tulin, dalam kepercayaan tradisional Vietnam, berdampingan dengan naga, rong, burung phoenix, Phuong Hoang, dan kura-kura, Kui. Keempat makhluk ini melambangkan 4 pilar penting: kekuasaan, kebajikan, umur panjang, dan stabilitas. Di antara mereka, Qilan dianggap makhluk paling misterius dan bermakna spiritual mendalam, terutama terkait aspek keadilan dan kekuatan moral. Gelar makhluk suci ini menunjukkan betapa masyarakat Vietnam menghayati Qilan bukan sekadar hewan fantastis, melainkan simbol nilai-nilai luhur yang harus dijunjung. Dalam legenda Vietnam, wujud Qilan digambarkan mirip dengan versi Tiongkoknya. Tubuhnya gabungan unsur beberapa binatang. Ia sering dideskripsikan bertubuh seperti kuda atau rusa, bersisik seperti naga, memiliki kepala seperti singa, dengan satu tanduk menjulang di keningnya. Kadang-kadang detailnya bervariasi, tapi pola dasarnya tetap hibrida berbagai satwa. Penampilan ini memberikan kesan bahwa Qilan menghimpun kekuatan banyak alam: darat, rusa kuda lembu, laut, sisik ikan naga, udara, aspek mitologisnya yang seperti makhluk surga. Peran Qilan dalam budaya Vietnam amat positif. Ia melambangkan perlindungan, keadilan, serta legitimasi kekuasaan yang sah. Masyarakat Vietnam percaya bahwa Qilan bertugas mengusir roh-roh jahat dan melindungi yang benar. Konon, Qilan hanya muncul di negeri yang dipimpin oleh Raja Adil Bijaksana. Kemunculannya menjadi semacam stempel dari langit bahwa sang pemimpin layak atas mandat surgawi. Oleh sebab itu, tak heran jika di Vietnam banyak patung Qilan ditempatkan di situs-situs penting, gerbang kuil, istana, hingga makam kaisar sebagai penjaga simbolis. Patung batu Qilan biasanya tampak tegap berdiri dengan ekspresi tenang namun awas, seakan siap menolak bala dan melindungi area sakral dari pengaruh jahat. Tradisi ini sejalan dengan kepercayaan Feng Shui Tiongkok yang juga menempatkan sepasang patung Qilin di pintu gerbang untuk menangkal energi negatif. Pengaruh Qilin tidak berhenti di Vietnam saja, ia telah merambah kebudayaan Asia Tenggara lainnya, baik melalui asimilasi langsung maupun lewat komunitas perantau Tionghoa. Thailand adalah contoh menarik. Di sana dikenal makhluk mitos bernama Gilen, kadang dieja Qilen, yang jelas merupakan adaptasi dari konsep Qilin. Gilen masuk dalam jajaran hewan legenda hutan Himavanta dalam mitologi Thai. Konon, legenda Gilen dibawa oleh etnis Thai yang bermigrasi dari wilayah Yunnan di Tiongkok Selatan ke Siam kuno, sehingga unsur Kirin Tiongkok melebur ke cerita setempat. Gilen digambarkan sebagai binatang campuran serupa Qilin, ada ciri naga, kuda, rusa, dan dianggap mewakili kekuatan magis elemen alam, persis seperti pandangan terhadap Qilin di utara. Sementara itu, di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, hingga Indonesia, sosok Qilin turut dikenal terutama di kalangan komunitas Tionghoa perantauan. Tradisi-tradisi Tionghoa membawa serta legenda ini ke Nusantara. Misalnya, tarian Qilin masih dilestarikan oleh komunitas Hakka Kek di berbagai tempat. Tarian tradisional ini mirip dengan barongsai, namun yang digunakan adalah kostum Qilin berkepala, satu tanduk dengan wajah lebih menyerupai naga atau singa unicorn. Biasanya 2 orang penari bekerja sama menggerakkan kostum Qilin. Satu menggerakkan kepala satu bagian belakang, meniru gerakan lincah makhluk tersebut. Tarian Qilin dipercaya menghadirkan keberuntungan dan mengusir aura buruk, sehingga kerap dipentaskan dalam perayaan Tahun Baru Imlek atau upacara adat tertentu sebagai doa agar diberikan berkah. Memang tarian ini tidak setenar tarian singa, barongsai pada umumnya dan relatif jarang dipertunjukkan. Namun kehadirannya menambah kekayaan ragam budaya di Asia Tenggara. Dari Vietnam hingga pelosok komunitas Tionghoa diaspora, Qilin terus menebarkan pengaruhnya, menjembatani berbagai budaya dengan benang merah legenda yang sama. Dari berbagai kisah di atas, tampak jelas bahwa Qilin bukan hanya makhluk mitologi biasa, ia syarat makna simbolis yang mendalam. Pertama-tama, Qilin hampir selalu dilambangkan sebagai pertanda kebaikan. Di Tiongkok, Jepang, Vietnam maupun tempat lain, kemunculan Qilin diyakini membawa pesan positif dari langit. Entah itu tanda akan lahirnya seorang pemimpin besar, datangnya era kedamaian dan kemakmuran, atau konfirmasi bahwa suatu pemerintahan berada di jalan yang benar.
Ia adalah pertanda baik yang menghadirkan rui, kemakmuran, dan ketenangan bagi dunia. Oleh sebab itu, dalam banyak karya seni maupun sastra klasik, kilin sering digambarkan muncul di saat-saat genting untuk memberikan harapan. Misalnya, ada lukisan yang memperlihatkan kilin datang di taman kaisar legendaris Huangdi sebagai penanda bahwa pemerintahannya direstui langit, atau cerita rakyat di mana kilin muncul sekejap lalu menghilang begitu negeri memasuki masa damai. Intinya, harapan dan berkah adalah dua hal utama yang diemban oleh simbol kilin. Masyarakat mempercayakan doa dan asa mereka pada makna makhluk ini, berharap suatu hari kilin muncul dalam artian figuratif membawa perubahan yang lebih baik. Selain sebagai pembawa pertanda baik, kilin juga melambangkan perlindungan dan pengayoman. Banyak tradisi yang menjadikannya penjaga baik secara harfiah maupun simbolis. Di Tiongkok, patung-patung kilin ditempatkan di pintu gerbang, istana, atau makam untuk menjaga dari roh jahat dan malapetaka. Hal serupa kita lihat di Vietnam, di mana Kilan dianggap sebagai penjaga moral dan pengusir kejahatan. Kilin juga dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak-anak dan keturunan. Dalam kepercayaan Tionghoa, ada mitos kilin menggendong anak, sering divisualisasikan dalam seni lukis yang melambangkan harapan akan lahirnya anak berbudi luhur dan membawa keberuntungan bagi keluarga. Ungkapan bahwa kilin adalah pelindung anak-anak pun muncul dalam sejumlah literatur. Konon jika sebuah keluarga dikaruniai anak setelah lama menanti, dikatakan bahwa doa mereka dijawab oleh kilin yang mengantar sang bayi dari surga. Tentu ini kiasan puitis, namun cukup menunjukkan betapa kuatnya simbol kilin sebagai pembawa berkah keturunan. Orang tua menginginkan anak mereka memiliki kebajikan seperti yang dilambangkan kilin, kuat, baik hati, dan membawa kebaikan bagi sekitarnya. Menariknya, kilin juga merepresentasikan harmoni sempurna antara kekuatan dan belas kasih. Hal ini terlihat dari dualitas sifat yang disematkan padanya. Di satu sisi, kilin digambarkan bertubuh besar, bersisik baja, bertanduk, dan mampu menyemburkan api. Atribut yang identik dengan kekuatan dan keberanian. Ia bisa menjadi ganas terhadap kejahatan bila diperlukan, seperti ketika melawan makhluk iblis dalam beberapa cerita. Namun di sisi lain, ia begitu lembut hati hingga langkahnya pun tak ingin meremukkan rerumputan di bumi. Kombinasi unik ini menjadikan kilin simbol pemimpin ideal dalam filosofi timur, kuat namun berwelas asih, tegas namun adil. Kilin mengajarkan bahwa kekuatan sejati harus dibarengi kebijakan dan empati. Ia bukan naga yang meledak-ledak atau harimau yang menerkam sembarangan. Kilin adalah kekuatan yang terkendali oleh kebaikan. Inilah sebabnya ia dijadikan lambang keadilan dan kemuliaan hati. Dengan memegang simbol kilin, raja-raja di Asia Timur seakan menyatakan aspirasi bahwa mereka ingin memerintah dengan gagah berani, tetapi tetap mengayomi rakyat layaknya kilin mengayomi semua makhluk. Nilai-nilai moral ini telah melekat pada sosok kilin selama berabad-abad, melintasi batas negara dan generasi, tetap relevan hingga sekarang. Pada akhirnya, perjalanan kita menelusuri legenda kilin adalah lebih dari sekadar mengenal sosok makhluk ajaib. Ini adalah perjalanan menyoroti nilai-nilai universal yang diimpikan oleh berbagai budaya, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebajikan. Kilin dengan segala kemisteriusannya tetap hidup dalam ingatan kolektif karena ia mewakili harapan. Di tengah dunia modern yang penuh tantangan, kisahnya seakan mengingatkan bahwa akan selalu ada harapan akan hadirnya masa keemasan di mana pemimpin yang bijaksana memerintah dengan adil, rakyat hidup rukun sejahtera, dan alam pun tersenyum. Meskipun kilin adalah makhluk mitos, semangat yang diusungnya sangat nyata dan relevan. Selama manusia masih memegang teguh impian akan dunia yang lebih baik, roh kilin akan terus menyala dalam hati kita. Menarik untuk direnungkan betapa sebuah legenda kuno dapat menjalin benang merah antar bangsa. Dari Tiongkok ke Jepang, Vietnam hingga ke komunitas Tionghoa di Asia Tenggara, cerita tentang kilin menunjukkan bahwa meski berbeda bahasa dan tradisi, ada kesamaan aspirasi di lubuk hati berbagai suku bangsa. Semua mendambakan sosok ideal yang melindungi orang baik, menghukum kejahatan, dan membawa berkah dari langit. Melalui kilin, kita melihat bagaimana sebuah simbol dapat beradaptasi dalam berbagai budaya, namun tetap mempertahankan intisarinya. Nama dan rupa boleh berbeda, kilin, kirin, kilan, girin, gilen, namun semuanya menunjuk pada satu makna yang serupa.
Hal ini mengingatkan kita bahwa pada dasarnya umat manusia berbagi imajinasi kolektif tentang keutamaan moral dan harapan spiritual yang melampaui sekat geografis. Sebagai penutup, bayangkanlah kilin bukan semata seekor makhluk dalam cerita, tetapi sebagai cermin bagi kita. Kilin muncul di zaman yang damai. Artinya, kitalah yang perlu mewujudkan kedamaian itu agar kilin simbolis dapat hadir. Kilin melambangkan keadilan, artinya kitalah yang harus menegakkan keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Legenda kilin menginspirasi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena barangkali kemunculan kilin di era modern bukanlah sosok berapi dalam hutan bambu, melainkan terwujud ketika nilai-nilai kebaikan benar-benar hidup di antara manusia. Selama kita mau belajar dari kearifan masa lalu dan menjaga api harapan tetap menyala, kilin akan selalu relevan. Ia hidup dalam setiap perbuatan baik, dalam setiap pemimpin adil, dalam setiap momen ketika kebenaran menang atas kebatilan. Dan mungkin di suatu masa nanti ketika dunia mencapai harmoni, kita semua boleh berandai-andai. Di balik tirai langit, kilin tersenyum, bangga karena apa yang dilambangkannya akhirnya menjejak di bumi.